Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Hari ini kita melanjutkan tentang pembahasan al-mad wal qasru ya. Al-mad secara bahasa artinya menambahkan ya. Yaitu menambahkan dari dua harokat dalam mad tabi'i ya. Jadi yang dua harokat pun disebut dengan mad, tapi namanya mad tabi'i atau mad aslinya ya. Tapi kalau dilebihkan dari dua harokat itu namanya ditambahkan madnya gitu ya. Sedangkan al-qasru artinya menahan ya. Menahan agar tidak ditambahkan dari dua harokat atau disebut juga dengan mad aslinya atau mad tabi'inya. Jadi kalau yang 4 harokat, 6 harokat ini namanya al-maddu alal mad at-tabi'i, menambahkan terhadap mad tabi'i, mad aslinya ya. Sedangkan kalau tidak menambahkan namanya al-qasru, menahan agar tidak bertambah dari dua harokat. Huruf mad ada 3 ya, huruf mad ada 3, huruf mad dan lain. Jadi huruf mad dan lain ada 3. Karena lihurujiha bimtidat walayin, karena istilahnya keluarnya menjulur dan mudah, tidak ada beban ya. Yaitu apa? Alif sukun, ya sukun, dan waw sukun, ayu ya. Nah syaratnya sebelum huruf-huruf mad tersebut ada harokat yang semisal ya mujanisah dengan huruf mad tersebut ya. Contohnya sebelum alif sukun ada fathah ya, contohnya qala, hala ya. Karena ada alif sukun sebelumnya fathah, maka dibaca dua harokat ya, dibaca dua harokat. Inilah yang disebut dengan mad tabi'i ya, atau mad asli. Qala, hala. Ataupun sebelum waw ya, huruf kedua itu sebelum waw sukun ada harokat yang semisal, yaitu huruf harokat dhammah. Yaqulu, yahulu. Yang ketiga sebelum ya sukun ada harokat kasroh, kila, hila. Nah ini dua harokat ya. Nah ini kalau contoh yang ada semuanya ya. Contohnya maksudnya 3 huruf tersebut dalam satu kalimat ada semuanya. Nuhiha, utina, udzina. Nah, ini ada semua ya. Waw sukun ada, ya sukun ada, alif sukun ada. Sedangkan kalau huruf lain yaitu al-waw wal ya as-sakinatan al-maftuhah ma qablahuma ya. Sedangkan huruf lain cuma ada 2, yaitu waw dan ya sukun, sebelumnya ada harokat yang tidak semisal dengannya, yaitu harokat fathah. Contohnya khaufun, baitin. Maka ini panjangnya 1 harokat, enggak 2 harokat ya. Kecuali nanti kalau bertemu dengan hamzah ataupun sukun setelahnya nanti ya. Sukun ya, kalau ini sukun biasanya. Nanti berubah menjadi mad arid li sukun ya. Kalau normal belum kita ketemu dengan sukun, maka menjadi khaufun, baitin ya, 1 harokat. Di situ ada waw sukun, ada ya sukun, tetapi sebelumnya bukan harokat yang sejenis, karena harokat sebelumnya adalah fathah ya. Dan kenapa disebut layin? Karena layin ini lembut, lemah gemulai. Jadi suaranya itu kayak lain gitu ya. Khaufun, baitin ya. Nah sekarang pembagian mad. Mad tadi dibagi menjadi 2, mad aslinya ya. Jadi kalau ada alif, waw, ya sukun sebelumnya ada harokat yang sama dengan huruf-huruf tersebut, itu asli.
ya, jadi panjangnya 2 harokat. Kemudian yang kedua mat far'i, mat cabang, karena nanti bertemu dengan hamzah ataupun sukun, ya. Jadi dia berubah jadi aslinya dan harus dipanjangkan, gitu ya. Sekarang kita bahas mat asli dahulu. Wala yatawaqqaf ala sababin min hamzah aw sukunin, ya. Jadi tidak bertemu dengan hamzah atau sukun. Alladzi la taqumu dzatul harf illa bi. Ya, komponen hurufnya ya cuman itu, gitu ya. Kalau dalam bahasa Indonesia nggak ada kayaknya yang alif, waw, ya sukun, itu kayaknya nggak ada. Adanya baca, gitu ya. Nggak ada yang panjang baca, kan nggak ada, ya. Ini kayaknya dalam Arab saja, ya. Kenapa disebut asli? Karena memang asli, ya, dibandingkan dengan mat-mat yang lainnya. Memang aslinya panjang 2 harokat. Huruf vokalnya tersebut ada 2, jadi makanya dipanjangkan 2 harokat. Kenapa tabi'i? Karena tabiat manusia kalau ada 2 vokal, ya, alif, waw, atau ya sukun, sebelumnya ada harokat yang sama, dia kalau yang tabiatnya, yang normal manusia itu mesti membaca 2 harokat, tidak berkurang ataupun tidak lebih, ya. Jadi panjangnya 2 harokat. Syaratnya alla yaqra qabla harfil mad hamzah, sebelumnya nggak ada hamzah, ataupun setelahnya tidak ada hamzah ataupun sukun. Nah, kalau sebelum huruf mat tersebut, ya, baik waw ataupun ya ataupun alif, sebelumnya ada hamzah atau sesudahnya ada hamzah atau sukun, maka bukan mat tabi'i lagi, nanti berubah menjadi mat far'i, mat cabang, ya. Hukumnya wajib 2 harokat, ya. Sekarang mat tabi'i ternyata juga dibagi. Maksudnya dibagi di sini bentuknya ada 2, ya. Di TPA kita hanya terhenti di mat tabi'i saja, ya. Banyak kan. Jarang membahas tentang ini. Mat tabi'i terbagi menjadi 2. Yang pertama kalimi atau kilmi. Yang kedua al-harfi, ya. Kalau al-kilmi tadi atau al-kalimi ini terdapat dalam satu kalimat. Jadi kalimat dalam bahasa Arab dalam satu kata, ya. Sedangkan al-harfi dia dalam satu hurufnya, tidak dalam satu kata. Ya. Kita bahas dahulu al-kilminya, atau kaliminya. Wa huwa ayyakunal mad tsabitan fil wasl wal waqaf. Jadi matnya tersebut baik disambung, ya. Ini yang nanti membedakan dengan yang mirip-mirip dengan mat. Jadi kalau mat tabi'i al-kilmi atau al-kalimi, dia disambung ataupun dipisahkan, diwaqafkan, maka dia tetap 2 harokat, ya. Baik, ya, huruf matnya itu tertuliskan dalam Al-Quran, artinya dituliskan. Contohnya yunadunaka, alifnya tertuliskan, wawnya tertuliskan di situ. Yunadunaka. Yakulun, wawnya tertuliskan. Yukimun, ya-nya tertuliskan. Ataupun tidak tertuliskan atau dihilangkan, ya, tetapi diganti dengan harokat panjang. Contohnya ya baniya. Nah, di situ nggak ada alif. Ya baniya, nggak ada alifnya. Ya qaumi, nggak ada alifnya. Ibrahim, nggak ada alifnya, tetapi ada harokat panjang, ya. Maka ini mat tabi'i kilmi, kalimi, ya. Dawud, nggak ada, wawunya nggak ada, ya, tetapi ada harokat panjang di situ, ya. Nah, sekarang yang mirip-mirip dengan mat, ya. Jadi ciri mat tadi itu baik disambung ataupun diwaqafkan, maka dibaca 2 harokat. Nah, ini yang mirip-mirip dengan mat tabi'i, ya. Tetapi nanti mengambil hukumnya, ngambil hukum mat tabi'i, artinya 2 harokat. Yang pertama,
ketika diwakafkan. Jadi dia dibaca seperti mat tabi'i ketika diwakafkan, ya. Dan ini ada tiga, ya, ada tiga bentuk, ya. Yang pertama, surah al-ula, ya. Aliful mubaddalah minat tanwin fil ism maksur. Alif yang istilahnya yang digantikan yang aslinya sebelumnya adalah tanwin dalam alif maksur, ya. Ismul maksur, ya. Jadi alifnya disebut alif maksurah. Contohnya musalla. Nah, kalau diwakafkan maka 2 harokat, musalla gitu, ya, 2 harokat. Tapi kalau disambung, contohnya musalla al-bilal, musallal bilal, nggak jadi 2 harokat, ya. Jadi dia mirip dengan mat tabi'i ketika diwakafkan. Kemudian ismul mansub, kata benda yang istilahnya mansub, fathah tanwin. Kalau ini disambung, maka tidak ada seperti mat tabi'i 2 harokat, atau disebut juga dengan mat iwat. Jadi di sini seperti mat tabi'i. Mat iwat tersebut mengambil hukumnya seperti mat tabi'i, panjangnya 2 harokat. Kalau diwakafkan, wakila, hasiba 2 harokat, haditha 2 harokat, ilma 2 harokat. Nah, kalau sambung nggak jadi seperti mat tabi'i. Wakilam minal hudaibiyah, wakilam minal hudaibiyah, kan nggak ada mat tabi'inya, nggak ada 2 harokat, ya. Kemudian selanjutnya yang mirip-mirip mat tabi'i ketika diwakafkan, al alifat al marsumah al marsum alaiha sukun mustatil. Ada alif yang di atasnya ada tanda sukun yang bulat seperti ini, ya. Yang bulat agak panjang, ada bulat yang agak miring, ada bulat yang agak panjang. Jadi ini dibaca panjang ketika diwakafkan. Ketika disambung maka istilahnya tidak dibaca panjang 2 harokat. Contohnya kalau ana, nah ini kalau berhenti panjang 2 harokat, ana 2 harokat. Tapi kalau disambung ana nadhir 1 harokat, nggak boleh panjang. Contohnya dalam surat Al-Kahfi, lakinna 2 harokat kalau berhenti. Tapi kalau disambung lakinnahu wallah, ya, nggak boleh 2 harokat, ya. Kemudian yang ketiga yang mirip mat tabi'i ketika diwakafkan, harful mat ats-tsabit rasman wal mahdhuf waslam lil iltiqa'il sakinain. Dia secara tulisan, ya, huruf mat ada alif sukunnya dan sebelumnya fathah. Tapi gara-gara bertemu dengan 2 sukun maka tidak dibaca mat tabi'i, ya. Contohnya waqala. Nah, di situ kan ada alif sukun, sebelumnya fathah. Ini mat tabi'i. Tapi bertemu dengan hamzah wasal lam ta'rif, ya. Itu kan sukun. Maka nggak boleh waqala alhamdulillah, nggak boleh, ya. Harus disambung, menghilangkan matnya, waqala alhamdulillah, tidak dibaca panjang, waqala alhamdulillah, itu nggak boleh. Tetapi kalau dia diwakafkan maka seperti mat tabi'i biasa, bacanya waqala, ya. Qulida'u, kalau disambung qulida'ullah, nggak boleh ada matnya, ya. Nah, tadi ketika diwakafkan saja. Nah, sekarang kebalikannya. Dibaca seperti mat tabi'i ketika disambung, ya. Ini ada 2, ya, ada 2. Yang pertama silah ha'ud dhamir, ya, atau mat silah sughra yang tidak bertemu dengan hamzah. Ya, dalam buku tajwid biasanya mat silah sughra, karena di situ ada hak dhamir, hak mengganti dia, ya, ketika disambungkan. Contohnya inna rabbahu kana bihi basira.
Rabbahu dipanjang 2 harokat. Bihi dipanjang 2 harokat ketika disambungkan. Tapi kalau diwakafkan, inna rabbah, nggak ada panjang 2 harokat. Kana bihi, nggak ada 2 harokat. Ya, jadi ketika disambungkan, inna rabbahu kana bihi basira. Ya. Kemudian yang kedua, mat tabi'i waslan, ya. Mat tabi'i dia ketika disambungkan, ya, tapi kalau berhenti dia berubah, ya, tidak 2 harokat lagi, karena berubah namanya menjadi mat arid disukun, mat yang bertemu dengan sukun, ya. Jadi bisa 2, bisa 4, bisa 6 mat arid disukun, ya. Contohnya dalam surat Al-Fatihah ayat yang pertama, alhamdulillahi rabbil alamin, itu bisa 4, atau alamin bisa 6, ya, kalau dia diwakafkan, karena berubah menjadi mat arid li sukun. Tapi kalau disambungkan, maka dia tetap 2 harokat. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim, ya, maka dia 2 harokat, ya. Dan lain sebagainya. Ar-raki'un, ayat setelahnya apa? Kalau disambung dia 2 harokat, ya. As-sajidun, kalau disambung 2 harokat, ya. Tadi kita sudah belajar mat yang terdapat di dalam kalimat dan contoh-contoh yang mirip-mirip dengan mat, bacanya 2 harokat. Nah, sekarang mat al-harfi yang terdapat dalam satu huruf, ya. Biasanya ini terdapat di awal-awal surat. Huruf-huruf di awal surat ini kan ada banyak, ya. Tetapi yang dibaca 2 harokat, ya, ini adalah hayyun tahura. Jadi ada 5. Huruf ha, huruf ya, huruf ta, huruf ha, huruf ro. Hayyun tahura. 5 huruf ini kalau terdapat di dalam awal-awal surat, ya, maka dibacanya 2 harokat, ya. Karena contohnya, ya, ha, to itu kan ha tulisannya, ya, ada alif sebelumnya fathah, maka 2 harokat, ya. Contohnya tosin, to-nya 2 harokat, ya. Kemudian dalam surat Maryam kaf ha ya, nah itu ha-nya 2 harokat, ya-nya 2 harokat, maka disebut dengan mat tabi'i yang terdapat di dalam huruf. Jadi mat tabi'i itu enggak hanya dalam kalimat atau dalam kata saja, tetapi mat tabi'i bisa terdapat di dalam satu huruf. Hari ini kita belajar tentang mat tabi'i atau mat asli. Insya Allah besok kita akan lanjutkan dengan mat far'i. Ini saja dari saya. Syukran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.